Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian, jemaah rahmatullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di musala Miftahul Jannah, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid-masjid, termasuk juga musala di dalamnya, yang dimana kita berkumpul dalam rangka untuk sama-sama menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, wa man yakhruj min buyutihi ila buyutillah, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ke rumah-rumah Allah, kemudian di rumah Allah itu mereka mempelajari kitabullah, mereka mempelajari sunnah Rasulullah, maka diberikan 3 hadiah. Yang pertama, sakinah ala qalbik, akan Allah tenangkan hati kita. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah berikan ketenangan ke dalam hatinya. Sakinah ala qalbi. Mendapatkan hati yang tenang ini saat ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Orang kadang-kadang untuk mendapatkan ketenangan hati itu perlu pergi ke Bali dulu. Berapa puluh juta habis duit. Pergi ke Eropa. Mahal biayanya kan untuk bisa mendapatkan ketenangan hati. Nah, orang beriman murah biayanya. Masuk aja ke masjid, ikuti majelis ilmu, ikuti pelajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah, maka Allah katakan, Rasulullah mengatakan sakinah ala qalbik, diturunkan ketenangan ke dalam hatinya. Yang kedua, doa minal malaikah. Nah, luar biasa ini, didoakan oleh para malaikat. Jadi setiap pertemuan seperti ini, kita duduk mengkaji Al-Quran, itu malaikat berebut, berdesak-desakan, tak terhitung jumlahnya. Cuman kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Tapi itu jelas penjelasan Rasulullah. Setiap kali Quran dibacakan, diperdengarkan, dipelajari, itu malaikat berbondong-bondong, ribuan malaikat datang berdesak-desakan untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Lalu malaikat tadi mendoakan orang-orang yang duduk memperdengarkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa dzakarallaha fi man indik. Ini yang istimewa, bahwa Allah menyebut nama-nama orang, dibanggakan di hadapan malaikatnya di arsy Allah sana, dibanggakan di hadapan malaikatnya bahwa Allah sebut satu persatu nama orang-orang yang mempelajari kitabullah. Nah, insyaallah malam hari ini kita semua
mendapat hadiah yang istimewa dari Allah karena duduknya kita dalam rangka kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan kita belajar Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, beberapa minggu yang lalu kita mengkaji surah Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai ayat 10 tentang ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang beriman itu. Yang Allah janjikan qad aflahal mu'minun. Sungguh, ini Allah bersumpah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Paling beruntung. Kata aflah itu dia paling beruntung. Nah, paling beruntung. Sungguh yang paling, ada orang beruntung kan? Tapi ini yang paling beruntung itu adalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu dijelaskan selanjutnya siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi setiap kali salat orang beriman khusyuk di dalam salatnya. Tanda keimanan seseorang itu sudah sempurna adalah di mana setiap dia salat selalu mendapatkan kualitas salat yang khusyuk. Nah, ini yang sulit nih. Mendapatkan kualitas salat yang khusyuk ini yang paling sulit. Kadang-kadang kan kalau kita salat kan kita di sini badan kita, pikiran kita entah kemana-mana, melayang kemana-mana. Allah katakan orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Di dalam surah Al-Baqarah kita kaitkan Allah menjelaskan yang namanya orangnya khusyuk itu siapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang menyangka, menduga mulaqu rabbihim, bahwa dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Jadi salat ini adalah media kita untuk bertemu dengan Rabb. Nah, ini kalau kita memahami seperti itu, kita pasti akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat. Karena ternyata sholat itu media kita untuk bertemu dengan Allah. Namun persoalannya adalah tidak semua orang ketika sholat ketemu Allah. Banyak orang sholat ketemu dompet dalam sholat. Dalam sholat ketemu anak bini. Dalam sholat ketemu pekerjaan. Ada barang yang hilang, dalam sholat ketemu dia. Nah, macam-macam itu pikir kita kemana-mana. Nah, orang yang khusyuk itu di dalam sholatnya mulaqu rabbihim. Yang dia temukan adalah Rabb-nya. Nah, ini mungkin tidak sembarangan. Tidak sembarangan, tentu kita punya persyaratan khusus tertentu. Bagaimana sholat itu untuk mendapatkan kualitas khusyuk. Lalu dengan khusyuknya sholat, kita bertemu dengan Allah di dalam sholat kita. Sholat sesuatu yang sangat istimewa. Berbeda dengan rukun Islam yang lainnya. Syahadah lewat perantara Jibril. Puasa lewat perantara malaikat Jibril. Zakat lewat perantara malaikat Jibril. Haji lewat perantara malaikat Jibril. Tetapi yang namanya salat, Rasulullah perlu melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk bertemu langsung. Nah, ketemu langsung Rasulullah. Bertemu langsung dengan Rabb-nya Allah. Yang dimana malaikat tidak bisa sanggup. Malaikat tidak sampai. Ketika sudah sampai ke langit yang ketujuh, kata malaikat Jibril, aku di sini aja. Karena kalau dia mengikut, dia akan terbakar. Yang mampu sampai ke arsy Allah, bertemu Allah, hanya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa bertemu Allah Rasulullah? Untuk mendapatkan perintah sholat. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu mi'rajnya Rasulullah. Makanya ada hadis mengatakan, as-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Kalau Rasulullah secara zahir batin bertemu Allah lewat Isra Mi'raj, nah kita umatnya juga bertemu Allah lewat sholat kita. Karena sholat merupakan mi'raj bagi orang yang beriman. Nah, setiap hari kita mi'raj. Kalau sholat kita khusyuk. Setiap hari kita bertemu Allah. Apa tandanya seseorang itu bertemu Allah? Orang kalau bertemu dengan Allah, maka sifat-sifat Allah itu akan nempel dalam dirinya. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ada namanya sibghatullah, celupan Allah. Celupan Allah itu seperti ulun pernah katakan air wantek yang berwarna hijau. Ya kan? Kalau itu masuk baju berwarna putih, masuk ke dalam wantek tadi itu,
Ketika diangkat, wajah putih berubah warnanya menjadi warna hijau. Karena dia sudah dipengaruhi oleh air wantek tadi itu. Nah itu namanya istibagat Allah begitu, celupan Allah. Jadi kalau misalnya orang sholat dengan khusyuk, dia masuk dalam istibagat Allah, ketika keluar dari istibagat Allah, nempel sifat-sifat Allah itu di dalam dirinya. Nempel. Maka pasti kalau orang sholat itu benar, dia akan jadi orang yang hebat. Dia akan jadi orang yang istimewa. Kalau betul-betul sholatnya itu dijaga, sholatnya dipelajari. Nah itu media kita untuk bertemu Allah. Orang yang benar sholatnya, khusyuk sholatnya, sifat-sifat Allah akan menyatu dengan dirinya. Karena sudah masuk dalam sifat Allah, lalu sifat-sifat Allah itu menyatu dengan diri kita. Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang. Maka orang yang khusyuk sholatnya pasti jadi orang yang pengasih dan penyayang. Kalau ada orang habis sholat itu penyarikan, engken, bakhil, itu berarti dalam sholat tidak ketemu sama Allah, ketemu sama dunia berarti dia. Itu berartinya kalau sholatnya belum sampai pada kualitas sholat yang khusyuk. Kalau dalam sholat itu dia tidak bertemu Allah, manusia tidak akan pernah berubah. Kenapa orang tidak berubah? Karena dalam sholat tidak mendapat bimbingan. Kita bertemu Allah untuk dibimbing, diajarkan oleh Allah. Kita bertemu Allah dalam sholat untuk diperbaiki diri kita ini. Maka dapat dipastikan kalau sudah manusia tidak sholat, pasti dirinya rusak. Sebaik apapun manusia, kalau tidak sholat, rusak keadaan diri manusia. Maka dikatakan orang yang tidak sholat seperti bangkai yang berjalan. Sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Yang membedakan orang Islam sama orang kafir adalah sholat itu yang membedakan. Sholat itu yang membedakan. Nah ini pentingnya kita melaksanakan sholat. Dan salah satu tanda orang yang beriman itu ada pada sholatnya. Oleh karena itu kerjakanlah sholat dengan khusyuk. Setiap kita supaya sholat khusyuk itu mulai dari berwudu kita jaga dengan baik. Lakukan wudu dengan cara-cara yang benar. Kemudian harus tenang ketika sholat. Tidak boleh banyak beban pikiran. Masuk sholat tenang. Makanya kita misalnya kalau masbuk telah sholat, tidak boleh lari-lari. Kalau itu kan ajaran Rasulullah kan. Kalau kita misalnya terlambat, lalu kita lari-lari karena takut terlambat, takut masbuk, itu tidak boleh. Berjalan seperti biasa. Karena kalau kita lari sampai di sini, Allahu Akbar. Gimana napas kita? Gimana mau khusyuk? Maka kita punya pengalaman. Kalau sudah sholat itu masbuk ya, susah untuk khusyuk. Itu sudah kita mengalami semua kalau ulun mengalami juga. Kalau sudah sholat terlambat, susah untuk dapat kualitas sholat yang khusyuk. Oleh sebab itu kita perlu menjaga sholat itu. Bagaimana caranya sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid. Atau minimal sebelum imam itu sholat, takbir sudah berdiri kita di belakang imam. Minimal itulah. Allah, kita berdiri di belakang imam. Tapi kalau sudah lewat rakaat pertama, rakaat kedua baru kita masuk, nah itu biasanya sudah mulai kacau sholat itu biasanya. Ya berdiri, sulit untuk khusyuk. Maka ini sholat ini merupakan penentu keberhasilan hidup seseorang. Dan Allah katakan orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kalau sudah sholat khusyuk, buah dari sholat itu pasti dia tercegah dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang berdosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari berbuat yang keji dan mungkar. Tandanya benar sholat seseorang itu, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gimana kalau orang sholat masih berbuat keji? Gimana kalau orang sholat masih berbuat mungkar? Ada orang sholat mencuri masih, koruptor masih, berdusta masih, sombong masih, bakhil masih, sholat tapi segala macam keburukan tidak hilang. Padahal kata Allah Quran mengatakan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ukuran sholat, jadi Allah ini terang benderang mengatakan bagaimana sholat khusyuk itu dan apa hasil dari sholat khusyuk itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kalau kira-kira berpandir itu kada banyak guna, kada ada gunanya, jangan banyak pandir. Qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau kalau kada diam. Kalau daripada kita melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna, bahkan berdosa,
Padahal kita sudah sholat tadi tuh. Habis sholat, masuk pasar, sampai pasar, nimbang curang. Ngapain sholat tadi tuh? Habis sholat, masuk kantor, habis kantor, berdusta di kantor. Apain sholat tadi tuh? Ngapain jadi dalam sholat tadi? Nah inilah yang perlu kita hayati, bahwa sholat itu media Allah untuk memperbaiki keadaan diri manusia. Jadi Allah itu memperbaiki diri kita lewat ibadah sholat. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaannya, sholat terus. Walaupun barangkali belum bisa khusyuk, sholat terus. Insya Allah kalau kita kerjakan secara istiqomah terus menerus, nanti pada saatnya Allah memberikan hadiah berupa sholat yang khusyuk, dapat kualitas sholat yang khusyuk. Lakukan terus menerus. Karena dengan cara itulah Allah akan memperbaiki keadaan diri manusia. 5 kali sehari kita masuk bengkel. Maksudnya itu bengkel, kalau sudah jalan mobil nih, masuk bengkel, diservis lagi. Dipakai jalan, rusak, masuk bengkel, diservis lagi. Sehari 5 kali. Coba bayangkan kalau mobil pakai tarus, kada pernah diservis, gimana? Rusak kada? Bisa hancur enggak? Hancur. Walaupun mobil baru, kalau enggak diservis hancur. Harus tuh berkala, berapa bulan servis, berapa kilo servis. Nah, manusia gitu tuh, berjalan dari subuh sampai zuhur, masuk bengkel, diservis dulu. Yang rusak-rusak, yang bautnya kendor-kendor, kencangkan lagi, pakai lagi kendaraannya, servis lagi. Sehari 5 kali. Ini media, sholat ini adalah media Allah untuk memperbaiki keadaan diri manusia. Nah, kalau sudah manusia sholatnya khusyuk, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menjauhkan diri dari, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Tanda orang beriman itu zakat. Jadi zakat ini dia semacam pembuangan. Jadi dalam tubuh manusia ini ada 2 pembuangan. Ada namanya pembuangan zahir, ada namanya pembuangan batin. Pembuangan zahir keluar lewat belakang, berupa kotoran. Yang keluar itu kotoran. Selama kita nih kotoran itu lancar keluarnya, itu insya Allah sehat manusianya. Kita ini asalkan kotoran itu lancar keluar, nyaman keluar, itu sehat. Zahir kita sehat. Coba kalau sehari sudah mulai kada buang air, nah itu ada masalah sudah. Apalagi 2 hari, apalagi 3 hari kada pernah buang-buang air, kada keluar kotoran, itu pasti bermasalah. Tapi kalau dia lancar, itu sehat zahirnya, karena keluar kotoran. Manusia memakan makanan, saripatinya diambil, ampas kotorannya keluar. Itu pembuangan zahir namanya. Kalau dia lancar, maka sehat zahir kita. Maka pembuangan batin juga ada. Batin itu dia perlu pembuangan, namanya zakat. Zakat itu adalah pembuangan batin kita. Maka kita semakin banyak berzakat, semakin bersih keadaan batin seseorang, semakin bersih keadaan hati seseorang itu. So, kita sudah berzakat. Nah, itu jangan dianggap tuh. Jadi kalau kita pengen hati kita bersih, hati kita suci, batin kita tuh bersih, banyak zakat. Semakin banyak zakat, semakin bersih kondisi hati seseorang. Nah, kalau sudah kondisi hati itu bersih, Masya Allah, dia mudah menerima petunjuk Allah. Tanda orang yang hati bersih, dia mudah menerima petunjuk Allah. Salah satu perkataan Utsman bin Affan, ini terkenal ini. Apabila seseorang itu hatinya bersih, dia tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Itu perkataan terkenal Utsman bin Affan. Apabila hati seseorang itu bersih, dia tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya mau belajar Quran terus, itu tanda orang hati bersih itu. Tidak pernah berhenti belajar Quran itu. Utilba ilma minal mahdi ilal lahdi. Dia terus belajar, mulai dari ayunan sampai masuk kubur. Nah, Masya Allah, terus belajar. Terus belajar. Nah, tadi sore lu ketemu bapak tadi di Al-Jihad. Dia meninggal salah satu jemaah pengajian yang sama ulun belajar mengaji. Masya Allah, Pak Haji Muslim. Allahumma warhamu wa'afiyahu anhu. Umurnya 68 tahun, bayangkan pian dalam usia 68 tahun sama ulun 4 tahun. 4 tahun tuh, berarti usia 64 tahun sidin sampai 68 tahun tuh selalu istiqomah belajar Quran. Dari kada bisa sampai akhirnya bisa lancar. Nah, itu orang yang hati bersih itu begitu tuh.
mau terus belajar Al-Quran. Nah, jangan sampai kita tidak mau belajar Al-Quran, nanti kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah nanti. Ulaika humul khasirun. Itu pasti. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-Baqarah 121. Orang-orang yang kami datangkan kitab Al-Quran, kata Allah, haqqa tilawati. Mereka itu membaca Quran dengan bujur, benar. Maka kita wajib belajar Al-Quran supaya bacaan kita bujur, benar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Lihat ini. Orang yang beriman kepada Al-Quran itu bukan sekedar mengatakan aku yakin Quran, aku beriman. Dibuktikan iman kepada Quran itu dengan membaca Quran dengan hak, dengan benar. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang ingkar, kada mau belajar, kada mau membaca Quran, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi orang kalau kada mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz Zulkifli Musabba, Allah firlah warahmu afi'akum. Itu juga tuh. Sampai akhir hayat belajar Quran terus. Nah, padahal sudah ustaz itu. Padahal sudah ustaz istiqomah. Seminggu 2 kali sama ulun belajar Quran. Seminggu 2 kali belajar Quran. Masya Allah. Padahal sudah ustaz, tapi sudah gelar doktor, masih belajar Al-Quran. Sampai dijemput oleh Allah dia dalam keadaan belajar Al-Quran. Dalam proses terus belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, ini orang-orang yang beruntung tadi, kata Allah tadi. Tidak meninggalkan Al-Quran. Orang yang hatinya bersih itu mudah menerima petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu Al-Quran. Bagaimana supaya hati kita bersih? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Keluarkan zakat harta yang Allah berikan kepada kita. Zakat, infak, sedekah. Semakin banyak keluar, semakin bersih kondisi hati seseorang. Latih diri kita, biasakan. Saban hari, saban subuh itu, terutama saban subuh hari. Yang kata Rasulullah, siapa yang bersedekah, berinfak pada subuh harinya, dia didoakan oleh malaikat. Turun malaikat 2 orang ke muka bumi. Maka merahmat mendoakan orang yang bersedekah, berinfak, ya Allah berkahi, ya Allah lipat gandakan, tambahkan, ya Allah berkahkan rezeki yang keluar. Sebaliknya yang kada bersedekah, berdoa pada malaikat yang satunya, ya Allah buat hartanya kada berberkah, buat rezekinya jauh. Nah, didoakan kada baik oleh malaikat yang satu. Nah, usahakan kita setiap subuh tuh membiasakan diri mengeluarkan kotoran. Jadi itu kita mengeluarkan kotoran dari harta kita, tuh ada kotor, keluarkan supaya bersih harta kita. Nah, orang beriman itu kata Allah, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang memelihara kemaluannya. Orang beriman menjaga kemaluan, hafizun, jaga kemaluan. Kita ambil yang global, yang lebih luas lagi, menjaga kehormatan. Orang beriman itu betul-betul punya kehormatan diri. Jaga kehormatan diri. Tidak mau bebarangan, ngemis-ngemis, minta-minta, itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman menjaga kehormatan dirinya. Oh, betul-betul menjaga kehormatan diri. Perempuan kita kalau punya anak, jaga tuh anak kita, suami istri kita. Apalagi kalau anak bebinian, wah itu lebih berat lagi menjaganya. Nah, tugas para suami. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Artinya ke tempat yang benar nyalurkannya. Nyalurkannya di tempat yang benar. Jangan bebarangan, jangan asal-asalan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Orang beriman itu kalau diberi amanah, dijaganya, janjinya ditepati. Itu ciri orang beriman. Amanahnya dijalankan, janjinya ditepati. Masih ingat semua bahwa kita ini pernah berjanji kepada Allah. Terutama yang mau dijaga itu adalah janji kita kepada Allah. Kita semua pernah berjanji kepada Allah. Kapan berjanjinya? Waktu kita di alam arham, di alam rahim, alam arham. Ketika usia kandungan itu 120 hari 4 bulan. Nah, sebelum Allah meniupkan ruhnya, itu diambil janji. Diambil janji, diambil sumpah oleh Allah.
bersaksi kita, bersyahadat di hadapan Allah. Apa Allah tanyakan kepada kita semua? Alastu birabbikum? Benarkah aku Tuhanmu, kata Allah. Kalau kita mengatakan kada, itu kita tidak jadi manusia, kita mati, kita gugur, maka tidak sanggup menerima amal. Kita yang hadir hari sampai ini masih hari ini karena pernah berjanji kepada Allah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, kita pun mengatakan qalu bala syahidna. Benar, kami saksinya ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kita katakan Allah Tuhan kita di alam ar-raham itu. Begitu keluar manusia, ternyata manusia lupa kepada janjinya. Ada yang jadi kafir, ada yang jadi musyrik, lupa. Ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang munafik, lupa bahwa dulu dia mengatakan Tuhannya itu adalah Allah. Lupa kita. Peristiwa itu di alam rahim. Nanti dijelaskan ayat selanjutnya itu tentang alam rahim tadi itu. Peristiwa asal muasal diciptakannya manusia. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia di alam rahim tadi. Jadi orang beriman itu menjaga amanah dan janji, terutama janji kita kepada Allah. Janji kita kepada manusia, terutama lagi janji kita kepada Allah. Ini jangan sampai dilupakan. Kalau tidak ada Quran ini, kita tidak ingat dengan janji tadi. Tapi Allah menurunkan Quran ini supaya manusia ingat bahwa dia pernah berjanji kepada Allah. Kalau Allah jelaskan, niscaya kita lupa seberataan. Sudah dijelaskan pun kadang-kadang kita lupa dengan janji kita. Nah, sudah dijelaskan lupa, apalagi kalau Allah jelaskan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dari Allah mengambil kesaksian turunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Siapa yang diambil saksinya oleh Allah? Ruhnya tadi. Sebelum ruh itu ditiupkan. Kalau ada ruh kita mati kita. Nah, kalau ruh keluar mati kita kan. Nah, sebelum ruh itu ditiupkan oleh Allah, ruh tadi itu diambil saksinya oleh Allah. Diambil sumpahnya, diambil janjinya oleh Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betulkah engkau Tuhan? Betul bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami itu ketika itu kami lengah terhadap ini. Supaya manusia yang beralasan, kada ingat lagi kami ya Allah janjinya, lalu kami ini kafir kami. Lalu kami musyrik karena kami kada ingat lawan janji itu. Kata Allah, tidak boleh kalian mengelak karena sebelumnya telah melakukan janji, dan Allah terangkan di dalam Al-Qur'an supaya manusia ingat kepada janji. Coba kalau kita tidak buka Quran, niscaya manusia lupa kepada janjinya. Orang beriman itu kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu orang-orang yang kalau berdiri kasih amanah dia jalankan, kalau dia berjanji dia tepati. Yang tidak mau menepati janji bukan orang beriman, namanya orang munafik. Orang munafik kan kalau berjanji dia dusta. Kalau bicara dia dusta, kalau ke amanah dia ingkari, kalau dia berjanji dia ingkari. Kalau amanah dia lupakan, dia abaikan amanah. Dikasih janji dia ingkari. Orang beriman menepati janji. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang yang memelihara salatnya. Orang beriman tuh salatnya dipelihara. Yuhafizun. Ulaika humul warisun. Mereka itu orang yang mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya di ayat ke-12-nya ini mulai Allah jelaskan tentang proses penciptaan manusia. Di alam rahim manusia tadi, di alam arham, satu proses yang sangat misteri yang sampai sekarang dunia kedokteran belum bisa menemukan bagaimana caranya dari sperma itu bisa membentuk dari satu DNA bisa pecah dari 4, 8, 16, 32 dia pecah dia. Bagaimana dari satu sperma bisa ada yang jadi kuku,
ada yang jadi rambut, ada yang jadi kulit, ada yang jadi daging. Itu sampai sekarang dunia kedokteran belum bisa menemukannya lagi. Paling dunia kedokteran menemukan adanya fase-fase perkembangan embrio. Nah, itu dapat ditemukan tuh. Dan penemuannya itu baru-baru, belum lama, masih di abad-abad 20 ini aja. Penemuan tentang fase perkembangan embrio. Lalu sekarang bisa pakai alat apa namanya tuh? Apa? USG. Nah, itu sekarang bisa dilihat itu kan di dalam perut itu. Walaupun gambarnya masih kabur. Dan sekarang teknik canggih, tadi ulun subuh sama dia Hasanuddin ketemu dokter. Dia lagi dibuat sekarang alat. Nanti itu bukan lagi yang kayak sekarang kabur. Persis kayak foto gambarnya. Kayak api itu, terang. Kalau sekarang gambar-gambar itu kan masih kabur-kabur gitu kan. Masih gitu kan, masih kabur-kabur ya. Nanti dengan kecanggihan teknologi dalam perut itu terang kayak gambar manusia, foto kelihatan betul. Terang. Nah, saking canggihnya manusia. Lalu bisa kelihatan jelas sudah nih, laki-laki atau bini-bini dalam rahim. Warnanya bisa bergambar ya. Apa gambar itu punya warna. Kalau sekarang kan masih sama-samar gitu kan. Sama-samar masih. Tapi nanti dengan kecanggihan teknologi tidak tertutup kemungkinan katanya hasil gambar USG itu seperti foto berwarna, terang betul. Hanya manusia hanya menemukan itu aja. Tapi bagaimana bisa berubah dari satu sperma membentuk berbagai macam sel dalam tubuh manusia? Ilmu kedokteran belum menemukannya lagi. Itulah kekuasaan Allah. Tidak ada yang sanggup. Bagaimana mungkin dari sperma setetes air sperma jadi kuku, jadi gigi, jadi tulang, jadi daging, jadi kulit, jadi rambut dan sebagainya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya keajaiban penciptaan Allah. Yang harusnya kalau manusia berpikir, orang akan beriman. Orang akan beriman. Rasulullah menjelaskan peristiwa alam arham ini 1400 tahun yang lalu. Yang belum ada kedokteran secanggih sekarang ini kan. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan 7 fase perkembangan embrio itu sudah Rasulullah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama, fase pertama itu dari air. Ini untuk mudah mengingatnya namanya namilak. Coba bapak-bapak namilak. Supaya mudah mengingatnya namilak. Pertama M. Manusia Allah diciptakan dari ma'i, dari air. Fase pertama nih. Wa ja'alna fi kulli hayyin minal ma'. Allah jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya 30 Allah katakan, dan kami jadikan segala sesuatu min kulli hayy minal ma'. Segala sesuatu yang hidup itu kami jadikan dari air, termasuk manusia ini. Dari air kita diciptakan. 80% tubuh kita adalah air. Hasil penelitian kedokteran, tubuh manusia ini 80%-nya adalah air. Allah ciptakan air. Yang kedua, setelah air, summa ja'alnahu nutfah, menjadi nutfah fi qararin makin, ya kan? Kemudian kami jadikan air itu dalam tempat yang kokoh rahim menjadi nutfah, menjadi air mani. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Summa, jadi ma nutfah, summa ja'al khalaqnal nutfah alaqah. Menjadi dia alaq, segumpal darah. Jadi air, jadi mani, jadi segumpal. Jadi air, jadi mani, jadi segumpal darah dia. Jadi segumpal darah yang melekat. Alaq tadi menempel di dalam rahim ibu, di rahim yang kokoh. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Lalu segumpal darah tadi itu menjadi segumpal daging. Ulangi, air menjadi mani, menjadi segumpal darah, alaqah menjadi segumpal daging. Lalu kami ciptakan fa khalaqnal mudghah izama, tulang. Lalu setelah jadi daging Allah ciptakan tulang. Lalu daging tadi menempel di tulang. Coba bayangkan itu dari sperma aja. Bisa seperti itu. Jadi darah, jadi segumpal daging, kemudian segumpal daging tadi setelah itu Allah jadikan izama, tulang, untuk tempat menempelnya daging tadi. Izama. Fakasawna izama lahma. Lalu segumpal daging, lalu tulang tadi itu dibungkus lagi dengan lahma, dengan daging. Ini kan tulang kita di dalam kalau dibungkus dengan daging, dilapisi oleh daging. Tulang tadi. Summa ansha'na khalqan akhar. Lalu jadilah manusia yang khalqan akhar, ciptaan yang sempurna. Itu di usia 4 bulan. Sudah sempurna, lalu Allah tiupkan ruh kita.
Ini fase perkembangan embrio dalam tubuh manusia itu. 7 perkembangannya. Dari ma, nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma, khalqan akhar. Sampai manusia itu kepada fase khalqan akhar, ciptaan yang sempurna manusia. Itu fase. Selama 7 fase ini 4 minggu sampai akhirnya menjadi 7 bulan. Makanya kalau sudah 7 bulan anak itu sudah bisa lahir. Bisa lahir kan kalau sudah 7 bulan kan? Apa istilahnya tuh? Bayi prematur. Kenapa tuh? Sudah al-qan akhar, sudah sempurna dia. Sebulan pertama, sebulan kedua, sebulan ketiga, sebulan keempat dititipkan ruh, terus dia sempurna jadi manusia. 7 bulan ini sudah sempurna jadi manusia, sudah siap untuk dilahirkan ke muka bumi. Sudah bisa lahir tuh. Nah, luar biasanya. Itu Quran sudah menjelaskan tentang fase-fase, 7 fase penciptaan manusia, dan itu sesuai dengan penelitian kedokteran. Bagaimana keajaiban penciptaan manusia, dunia kedokteran menemukan ada 7 fase perkembangan embrio. Dari ma'i jadi nutfah, jadi mudghah, jadi izama, jadi lahma, jadi kemudian khalqan akhar. Dan ulang-ulang lagi dari ma'i, nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma, dan khalqan akhar. Jadilah ciptaan manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk, lalu maha suci Allah pencipta yang paling baik. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah penciptaan yang paling baik. Tidak ada yang manusia mampu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Coba teknologi secanggih apapun, bisa tidak manusia tuh membuat seperti Allah menciptakan? Jangankan menciptakan manusia, Quran mengatakan menciptakan lalat aja manusia tidak mampu. Coba kalau kalian hebat, kata Allah, kumpulkan semuanya tuh, yang penentang-penentang Allah, jin, iblis, kalau kumpul semua, jangan buat manusia, coba kalian ciptakan seekor lalat aja yang kalian bisa. Ternyata manusia tidak mampu melakukannya. Yang hanya mampu melakukan hanyalah Allah. Tetapi kata Allah, ingat, setelah keluar jadi manusia sempurna, ingat, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Mati juga ujungnya. Mengalami proses dalam tubuh tadi, di alam arham tadi, lahirlah kita sebagai manusia, hidup di muka bumi, dan Allah tadi memberikan amanah kepada kita yang harus kita pegang selama hidup. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Itu amanah yang Allah berikan kepada kita hidup di muka bumi ini, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita ini, mikrofon, handphone, semua, air, ini fasilitas-fasilitas untuk kita menjalankan tugas sebagai seorang abdi Allah. Nih semua nih, memudahkan ini, memudahkan kita semua untuk kita mampu menjalankan tugas sebagai abdi Allah. Nah, kadang-kadang manusia itu banyak mengejar fasilitas, lupa tujuan hidup. Padahal fasilitas yang Allah berikan itu adalah alat-alat untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Apa tujuan kita tadi? Qalu bala syahidna, bahwa tidak ada yang lain Tuhan kita hanya Allah. La ilaha illallah. Itulah syahadah kita pertama kali. Bahwa kita sudah pernah bersyahadah di dalam alam rahim kita. Di alam rahim seorang ibu, kita pernah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tugas kita itu. Para nabi datang untuk mengingatkan manusia bahwa tugas hidup kita adalah la ilaha illallah. Menjaga apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun profesinya, jangan lupa tugas hidup kita satu sama semua, beribadah kepada Allah, membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tidak ada yang lain. Dari kita lahir sampai kita mati, janji itu dipegang kuat-kuat, kata Allah. Jangan sampai melupakan janji, karena ada kata Allah, summa innakum dzalika lamayitun, setelah itu kalian akan mati. Nanti kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita, gimana kita jalankan tak waktu kita hidup tadi? Ingat tak dengan janji Allah tadi? Banyak manusia lupa kepada janjinya. Kalau orang tak buka Quran itu dipastikan lupa janji kepada Allah. Orang yang tak membuka kitabullah, dia akan melupakan janji. Jadi ingat bapak-bapak sekalian, yang Allah berikan kepada kita rumah, mobil, istri, anak, harta, semua pemberian Allah itu fasilitas saja. Itu fasilitas dari Allah untuk memudahkan kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu kita mati nanti bertemu dengan Allah. Mulaqu rabbihim fa innahum ilaihi
raji'un. Bahwa suatu saat kita akan rujukkan kembali kepada Allah. Nah, disitulah tugas kita ini, jagalah amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, jaga janji-janji yang sudah kita lakukan, baik janji kita kepada manusia, terutama janji kita kepada Allah. Ingat bahwa kita dulu tidak punya apa-apa, lahir telanjang bulat. Ingat itu, jangan mati pun telanjang bulat juga, hanya dibungkus kain kafan aja. Mana kebanggaan sebesar ini. Hari ini udah dapat 2 peringatan Allah nih. Satu dari Jambi sana, teman seangkatan dipanggil oleh Allah. Seumuran sama ulun. Tadi di Al-Jihad tadi getar hati kita dengarnya. Masya Allah. Ada yang 68, ada yang 2. Yang berdua itu umurnya 140, satu umur 38. Masya Allah, hajar ulun, cepatnya kehidupan. Mudah-mudah sekali. Ada yang umur 38 tahun, ada yang umur 41 tahun. Masya Allah, langsung hilang apa namanya, rasa badan kita lemas. Diumumkan usia yang meninggal 38 tahun, usia meninggal 41 tahun. Kalau 68 iyalah sudah lewat janji Rasul kan, antara 60 sampai 70. Nah itu kan janji Rasul kan, itu iyalah antara 60 tahun sampai 70 tahun. Usia umatku 60 sampai 70 tahun. Itu ya. Ada 68 sudah itu. Bonus sudah. Tadi 62 sudah masuk tuh 60 tahun. Tadi 38 tahun. Masya Allah. Ada 40 tahun lemas kita langsung, ya Allah, aku sudah lebih dari 41 tahun, dekat lagi kematian. Dzalika innahum lamayitun. Jangan tapi terlalu lalai benar. Ingatlah bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum dijemput oleh Allah, persiapkan diri kita. Jalankan segala amanah yang Allah berikan. Jadikan diri kita ini menjaga keislaman, menjaga keimanan. Jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang bertakwa, yang menjalankan keislamannya. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Disuruh beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi beriman, bertakwa, jalan menjalankan keislaman. Mudah-mudahan kita semua tetap dapat menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Ini yang bisa disampaikan malam hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.